Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini bertemu dengan Bu Ria, kita akan membahas KD 3.3, menerapkan prinsip fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kita bahas yaitu fluida statik. Selanjutnya, ini materi awalan. Kita mengenal wujud zat ada 3 macam, padat, air, dan gas. Dari ketiga zat ini ada zat yang dapat mengalir, yaitu zat cair dan gas. Zat yang dapat mengalir ini kita sebut dengan fluida. Fluida terbagi menjadi 2, fluida statik dan fluida dinamik. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas fluida statik. Ketika di SMP, kalian sudah membahas atau sudah mempelajari tentang tekanan. Tekanan merupakan gaya persatuan luas. Tekanan memiliki simbol P, sehingga tekanan atau P sama dengan F dibagi A. Satuan tekanan dalam SI adalah Newton per meter persegi atau Pascal, disingkat PA. Selain dua satuan ini, biasanya tekanan dinyatakan dalam atmosfer atau ATM. Kemudian sentimeter raksa cmhg atau bar. Ini ada konversi dari beberapa satuan. Tekanan hidrostatik. Ini ada gambar bendungan. Di bawahnya ada kalimat, perhatikanlah mengapa bendungan semakin dalam dindingnya semakin tebal. Oke, kita bahas mulai dari tekanan. Tekanan, rumus dasarnya F dibagi A. F kaitannya dengan gaya berat. Gaya berat adalah massa dikali percepatan gravitasi. Lalu massa berubah menjadi rho, massa jenis, dikali volume. Volume dibagi dengan luas, V per A adalah H, sehingga tekanan sama dengan rho GH. Tekanan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi ini disebut dengan tekanan hidrostatik, ya. Tekanan pada fluida yang disebabkan oleh percepatan gravitasi. P sama dengan rho GH. Tekanan mutlak. Ini ada gambar ikan cupang di dalam akuarium. Kira-kira berapa besar tekanan yang dialami oleh ikan? Kita bisa lihat dari gambar seperti ini. Ada P0. P0 adalah tekanan atmosfer, tekanan di udara ya, di atas permukaan. Lalu di bawah ada tekanan hidrostatik. Sehingga tekanan yang dialami oleh ikan adalah penjumlahan dari tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatik. Seperti ini, P sama dengan P0, tadi tekanan hidrostatik, tekanan atmosfer, ditambah dengan tekanan hidrostatik, rho GH. Jadi tekanan mutlak atau tekanan total yang dialami oleh ikan adalah P0 ditambah rho GH. Selanjutnya, hukum utama hidrostatik. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Ini ada 2 gambar. Kalau kita perhatikan, titik-titik
ada titik A, B, C, D, E. Lalu gambar yang kedua, titik A, B, C, D. Nah, kita gunakan hukum utama hidrostatik, maka tekanan pada titik A, gambar pertama, sama dengan tekanan di titik B sama dengan tekanan di titik C. Atau tekanan di titik D sama dengan tekanan di titik E. Gambar yang kedua. Tekanan A sama dengan tekanan B sama dengan tekanan C sama dengan tekanan D. Artinya pada satu garis lurus atau bidang datar, besarnya tekanan ini semua besarnya sama, tidak memandang atau tidak bergantung bagaimana bentuknya. Ya. Oke, selanjutnya pipa U. Ini kita akan menerapkan hukum utama hidrostatik. Ada pipa U diisi pertama kali dengan massa jenis yang warnanya biru. Ini fluida berwarna biru. Kemudian fluida yang berwarna kuning. Perbedaan ketinggian di kaki yang pertama, fluida yang kuning ya, H1. Lalu di kaki yang kedua, H2. Titik A dan B memiliki tekanan yang sama. Kita gunakan tekanan pada titik A dan B. PA sama dengan PB. Tekanan hidrostatik rho GH masukkan ke A dan B. Di A fluidanya adalah X sehingga rho X, lalu H-nya H1. Lalu di B fluidanya adalah rho, H-nya H2. Besar G sama bisa kita hilangkan sehingga tinggal ini jika mencari berapa besar massa jenis fluida X sama dengan H2 dibagi H1 dikali fluida rho, fluida yang warnanya biru. Oke, itu tadi penerapan hukum utama hidrostatik pada pipa U. Selanjutnya, hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini ada gambar alat hukum Pascal, alat Pascal. Hukum Pascal biasanya diterapkan pada alat dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, rem hidrolik pada motor atau mobil. Kita ambil contoh mesin hidrolik pengangkat mobil. Seperti ini. Ada dua pipa pengangkat. Yang pertama memiliki tekanan P1, gayanya F1, luas penampangnya A1. Pada pipa yang kedua, gayanya F2, tekanan P2, dan luas penampangnya A2. Artinya dengan gaya yang kecil pada penampang 1, kita bisa mengangkat benda yang berat pada penampang 2. Oke, kita gunakan tekanan yang nilainya sama, yaitu P1 sama dengan P2 sama dengan P. Ya, tekanan di pipa 1 sama dengan di pipa 2 atau di penghisap 1 sama dengan penghisap 2. Maka kita masukkan rumus tekanan F per A sehingga diperoleh F2 pada penampang besar ya. P dikali A2 sama dengan F1 per A1 dikali A2. Sehingga
muncul persamaan tekanan 1 sama dengan tekanan 2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini kita gunakan sebagai rumus hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 pada pipa atau penampang kecil, F2 pada pipa atau penampang besar. Oke. Selanjutnya hukum Archimedes. Ini ada gambar benda yang dicelupkan ke dalam air, ternyata sejumlah air yang dipindahkan sama besarnya dengan berat benda. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini adalah bunyi hukum Archimedes. Jika kita mengangkat benda di dalam zat cair, biasanya akan terasa lebih ringan dibanding jika kita mengangkat benda di udara. Hal ini karena pada benda tersebut mendapat gaya Archimedes atau gaya ke atas. Gaya ke atas dirumuskan F sama dengan rho G V. V-nya V besar berarti volume. Oke, jadi F gaya angkat atau gaya ke atas atau disebut juga gaya Archimedes. Pengaruh gaya ke atas pada benda. Ini kaitannya dengan terapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama, benda yang terapung. Benda yang terapung gaya ke atas lebih besar daripada gaya berat benda. Kemudian benda yang melayang, gaya ke atas sama dengan gaya berat benda. Lalu benda yang tenggelam, gaya ke atas lebih kecil dari gaya berat benda. Nah, ini adalah pengaruh gaya Archimedes pada benda. Selanjutnya,